kecilkan dikit nak. Yang benar loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? 60 berapa? Baik. Sampai ke 68 ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala dari atas. Wa qala, tuh syahdan di tengah ya. Ya, di bawah saja diambil dulu ya. Wa qala, dari atas sedikit lah. Waqala artinya dan hasil daripada perkataan yang tersebut itu dalam bahasa Arab itu ya, bahwa mana hadir hati di dalam sembahyang itu, yaitulah roh sembahyang, yakni hidup bagi sembahyang, dan pada bahwasanya sekurang-kurang barang yang tinggal dengan dia keadaan roh di dalam sembahyang itu hadir hati pada ketika takbiratul ihram, maka yang kurang daripadanya itu yaitu binasa sembahyang pada zahir, dan dengan sekedar lebih atas yang demikian itu yaitu lebih segera hidup roh sembahyang itu dalam juzuk sembahyang, dan beberapa daripada yang hidup padahal tiada gerak dengan dia, maka itu hampir ia daripada mayit. Maka sembahyang orang yang lalai pada sekalian sembahyangnya itu, melainkan ada hadir hati pada ketika takbiratul ihram juga, maka itu seperti orang yang hidup yang tiada dengan dia gerak, maka yaitu tiada baginya faedah. Maka kami memohonkan Allah Ta'ala akan sebaik-baik pertolong, syahdan ketahui itu ya, olehmu hai orang yang salikun, yang menjalani jalan akhirat itu, bahwasanya amal yang batin yang dalam hati yang dengan dia disyaratkan akan sah sembahyang pada batin itu, dan dengan dia kesempurnaan hidup sembahyang itu, yaitu hadir hati, dan adalah kesempurnaan hadir hati itu dengan 6 perkara. Pertama, hudurul qalbi, yaitu artinya hadir hati dalam sembahyang. Maksudnya jangan kita lalai. Kita ini apabila Allahu Akbar ingat yang lain. Nah, pas Allahu Akbar mulai tuh kunci di mana mandak, gangan belum masak, tengkolok di mana mandak. Nah, itu tuh. Itu tidak hadir hati tersebut itu. Kan kita biasanya kan Allahu Akbar. Mana pula kunci saya nih? Ah, itu mulai itu. Mulai itu. Nah, tuh. Jadi hati itulah lalai. Disitulah dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lah celaka orang salat koma di situ, nang syaratnya lalai. Artinya tidak betul-betul horizontal menghadap Subhanahu wa taala dengan sebab kelakuan kita. Kenapa? Sebab begitu bisa dengan 3 hal ujar ulama. Karena kita 3 hal mesti diperhatikan: pakaian halal, makanan halal, minuman halal, itu mencarinya. Tuh, kalau itu yang 3 bagus, insyaallah hudurul qalbi, itu hadir hati kita dalam ibadah. Karena tidak ada gangguan tersebut tuh amradul qalb, penyakit hati.
Karena timbul penyakit hati ini dikatakan hasud, dengki, yaitu iri, macam-macam itu sakit penyakit hati. Itulah Habibuna SAW ketika Isra Mi'raj sebelum berangkat itu dibersihkan dulu nih. Itu yang dibersihkan dulu. Nah kita ini kan sembahyang boleh katakan sekedar kewajiban saja, supan dilihat orang. Tuh kita ini umum pada begitu. Kalau kamu tahu tentang hudurul qalbi itu semua ta'ala, insya Allah kamu tidak akan berlepas. Maka Allah berikan waktu dhuhur lain, asar lain, ini lain-lain. Kenapa? Supaya ada istirahatnya. Nah maka orang tidak dituntut, tiada seorang aulia Allah Subhanahu wa taala cara pendekatan di Subhanahu wa taala kecuali dengan tanaful, artinya dengan syarat nafilah. Itu yang sunnah itu yang banyak. Makanya mereka selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia tidak henti-henti sembahyang. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani itu kata salah itu 1000 rakaat salat sunnah mutlaknya setiap hari. Karena dia berhadapan Allah Subhanahu wa taala, berhadap melihat. Macam mana kalau kita lihat? Indah tidak? Nah, keindahan itu kita tidak. Kita yang sibuk sembahyang ini cuma tunggang tunggit saja memikirkan isi parut lilit. Ini masalahnya lain. Nah kalau orang betul-betul dia menghadap Subhanahu wa taala, dia akan lupa. Maka Allah berikan waktu itu. Karena ada hamba Allah itu yang tidak tahu waktu, macam para malaikat sujud 20 tahun dan gitu. Ada yang begitu, maka diberikan waktu. Nah ini hal ada 4, ada yang 3, 2, begitulah seterusnya. Tersebut itu ada yang masna, ada yang baru 2 aja seterusnya. Kenapa? Supaya mudah menghitung. Nah kalau memang tersebut itu hati hudurul qalbi, hadir hati dalam salat, orang akan berhenti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dia dengan kelakuan begitu. Nah ini maksud hal-hal inilah. Waqala kedua at-tafahum. Ya, at-tafahum itu artinya yakni mempahamkan. Nah, apa itu masih mempahamkan dah akan segala bacaan dalam sembahyang dan menghadirkan maknanya. Mun kita bacaan bujur maknanya kada bisa, mah kada tadabbur. Orang kada tadabbur salat ini bujur salat asal bacaannya bujur. Nah, itu satu keuntungan. Jadi Rasulullah bukanlah aku katakan alif lam mim harfun, walakin alifun harfun lam harfun di anal hasanah bi asyri amsalihha. Itu sudah dapat pahala Quran nih. Nah paham kada paham bujur bacaan, tuh. Itu apalagi kalau kita paham tentang apa yang kita baca tersebut itu. Nah ini masalahnya lah. Waqala ketiga at-ta'zimu, yakni menghadirkan akan kebesaran Allah Ta'ala seolah-olah engkau di hadapan hadratnya. Makanya orang berhadapan kita dosa jauh datang kepada bupati aja sembarangan mata kelilik supan lah, sandal berbeda sebelah supan lah, ya kuning sebelah hijau sebelah jorang apa ini pada bupati pindah kusut awak ya lah kada karuan kelakuan pakaian mesti rapi lah. Ini menghadapi pejabat hanyarnya nang saman awak kebetulan tingkatnya beda. Ini kita menghadapi yang maha memberi tingkatnya, nah derajat itu lebih mantap. Lagi sebab itu apa bujur-bujur dilakukan. Karena siapa? Salah satu sahabat Nabi dikatakan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kalau dia mau sholat dia pakai apa? Dikatakan pakaian indah macam pakaian kerajaan itu dipakai. Ya Amirul Mukminin kok pakai begitu? Ya menghadap tidak, karena saya menghadap raja di raja. Mun kita kadang mun sembahyang kadang kopiah kada keluar lintang nih, tapih pindah apa? Baju pindah tahi lambuan, kerudung tahi lambuan sanggup aja sembahyang. Jangan ada. Nah menghadap orang itu makanya sekurang-kurangnya melebihkan tersebut hadap Subhanahu wa taala, insyaallah kita dalam keadaan keuntungan. Kenapa? Karena hudurul qalbi tadi yang pertama tentang masalah tersebut itu. Nah, dikatakan yang keempat al-haibah, yang takut akan Allah taala serta haibah akan kebesarannya. Haibah itu artinya apa namanya? Sama dengan mirip dengan jah itu artinya wibawa. Orang tahu wibawa, orang berwibawa aja orang adalah diseganin orang. Orang mana lebih takut apa disegani? Ditakuti apa disegani? Mau ditakuti orangnya ada takutan, tapi mau disegani walaupun kada ada, dia merasa tersebut itu membesarkan orang tersebut tuh lebih mantap disegani daripada ditakuti. Ya kada. Nah ini hal-hal mesti tersebut itu. Makanya
hal-hal ini diingatkan tersebut itu ada haibah akan kebesarannya. Wa qala kalimah ar-raja'u yani harap rahmat Allah Ta'ala, harap akan diterimanya akan ibadahmu itu. Ar-raja, rajaan ayarhamakum rabbukum, mengharap rahmat Allah untuk menerima dengan amal-amal ibadah kita ini. Ujar sahib al-hikam al-Iskandari berkata, seandainya Allah bukakan aib kita ini sedikit saja, kada ada apa-apanya amalan kita ini, siapapun kamu, ternyata tidak ada mizaniyahnya, balance-nya, timbangan harus SWT. Allah kasihan rahmat Allah kepada kita, nah masih diterimakan taubah tersebut itu. Sempatkan coba kita mau main HP berapa jam tan sehari? 5 sembahyang ini udah 5 menit jadi ya, 5 menit jadi ya. Saya sembahyang Bapak 5 kali sehari berapa? 25 menit. Ya ada sampai setengah jam, itu juga orang payah betul melakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhurkah? Nah seolah-olah itu mengganggu. Duhurkah aja. Nah, seolah mengganggu. Depan 5 menit cuma. Kau bercakap sama kawan kau cukup 5 menit. Makan saja nih tak cukup 20 menit. Satu kali makan. Betul? Ada pandemi kemarin dikatakan ayo makan. Ya Rahman, bolehkan dia. Ya. Allah, Rabbul Nas, Malikin Nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bolehkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, tegak bulu roma kamu. Ya. Ayo. Ar-raja yang harap rahmat Allah Ta'ala dan harap akan diterimanya akan ibadatmu itu. Keenam, al-haya yakni malu akan Allah Ta'ala sebab taksirmu pada berbuat ibadah kepadanya. Maka apabila engkau dengar akan bang, maka hadirkan dalam hatimu akan harus haru rasa, haru hara ya. Haru hara yang diserukan pada hari kiamat, dan engkau ingatkan kesusahan dan hisab pada hari kiamat itu. Dan apabila bersuci daripada hadas atau daripada najis, maka ingatkan dalam hatimu bahwa segianya engkau taubah daripada segala maksiat supaya suci daripada dosa, dan segianya sungguh-sungguh menyucikan najis yang dalam hatimu seperti ujub dan riya dan kibir dan hasad dan ghadab dan barang sebagainya. Ujub itu angkuh dari dalam, sombong. Riya itu pamer amalan yang dilihat orang. Kibir itu al-kibir itu artinya angkuh kelihatan di hadapan, di muha. Ya, hasad dan ghadab itu murka, penyarikan. Nah, itu murka tak bagus. Juga. Jadi orang penyarikan kada bagus. Al-ghadabu minasyaitan, idza ghadabat hukum falyatawadda. Nanti apabila kau sarik wudu karena penyejuknya. Lah ada orang pemberang itu kada bagus. Dia ada pemberang penyarikan itu ada waktunya boleh. Ya. Dan barang sebagainya. Allah Akbar. Kenapa tadi ibu? Ada apa di belakang? Bacaanlah. Baca ayat Al-Qur'an lah. Nyulah. Pasang banyu lah. Pasang banyu lah. Ya.
Wa qala adapun menutupi aurah maka itu pada zahir menutupi suatu yang keji. Jadi nutup aurah itu pada zahir menutup yang keji. Nah, jadi pada zahir. Jadi aurah itu kan tadi kita baca laki-laki antara pusat dan lutut berbinan semua aurah kecuali pada patwa wajah dan dua telapak tangan saja. Tuh. Bu, tentang itulah. Daripada penglihatan manusia dan seyogianya engkau hadirkan dalam hatimu bahwa engkau tutup akan sifat yang keji di dalam batinmu daripada segala sifat kecelaan yang dalam hati, yakni sucikan hatimu daripada segala sifat kecelaan itu, supaya jangan dilihat oleh Allah Ta'ala batinmu itu melainkan dengan bersifat dengan kepujian. Maka ketika itu jadi malu engkau akan Allah Ta'ala serta takut akan Dia. Nah, jadi hal-hal tersebut itu diingatkan. Kalau orang tidak malu, ujar Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, bila sopan kau lakukanlah. Jadi sifat malu itu mesti al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada. Jadi walaupun kita punya orangan di kamar mandi, tahu karena itu lebih utama malu tersebut itu. Utsman bin Affan berkata, ya Rasulullah, saya kan di hammam di WC itu ulun seorangan nih, bertelanjang, boleh kada? Kata Nabi, tidak apa-apa, tapi Allah lebih utama kamu malu. Makanya orang sunnah mandi itu bertailasan di orang Banjar, pakai kain basahan. Tuh, tailasan. Kalau orang Arab tailasan itu baju kebesaran, baju kiai. Tailasan itu baju jubah tuh kenal itu tailasan. Mau Banjar tailasan sih mandi. Ya tailasan kata. Itu tailasan ya lah. Dia terbalik lah. Mungkin mananya memandi dusal lah. Jadi dimandi dosa supaya bersih. Nah, itu tailasan tadi. Nah, itu maksudnya lah. Jangan tailasan ditinggal di jamban orang, tersumbat jamban ketika di orang lain. Bobulik tailasan tuh. Ada orang tuh haji di sana. Nah, pakai mandi dari Jeddah. Tinggal lah tapeh di dalam jamban dah. Apa ambil boleh. Mengalihi orang. Nah, itu ada orang kita biasa. Kalau mandi pas nak pergi ihram haji itu di mandi ditinggal kasihan pembersih apa? WC itu, kesumbat WC-nya. Dah boleh nih itu. Ayo dah. Nah, ada nambah itu. Itu ngalihi orang. Itu daripada jahil aja sebetulnya. Dah. Jahil lah kita. Aku pak jahil. Tuh. Itu kebiasaan kita lah, ya lah. Ya. Wa qala adapun menghadap qiblah maka itu hadirkan dalam hatimu bahwasanya engkau berhadap kepada kiblahmu yang batin yaitu Allah Ta'ala. Jadi kiblat yang batin kita ini Allah Ta'ala, kiblat yang bahir ya kiblat Ka'batillah itu nang zahir. Nah, jadi orang mana aja orang kiblat zahir batin. Yang bahir itu ya kiblah itu. Makkah Baitullah itu nang batin Allah Ta'ala. Dan jangan berpaling hatimu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Seperti zahirmu itu berhadap kepada Ka'batillah. Dan jangan berpaling kepada pihak yang lain daripada pihak Ka'batullah itu. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, ya wa'lam yalah annahu kama la yatawajjahul wajhu ila jihatil baiti illa bil insirafi an ghairiha fala yasurul qalbu ila Allah illa bit tabrighi amma siwahu. Nah, bersih tahu ya. Wakala artinya ketahui olehmu bahwasanya seperti tiada dapat berhadapmu. Ya, artinya ketahui olehmu bahwasanya seperti tiada dapat berhadapmu kamu kepada pihak Ka'batullah Ta'ala melainkan dengan berpaling daripada barang yang lainnya daripada pihak Ka'batillah itu, maka demikian lagi tiada dapat berpaling hati kepada Allah Ta'ala melainkan dengan mengosongkan hati daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Nah, maka dikatakan Allah tak terima min qalbin ghafilin
daripada hati nang lupa. Ghafil itu nang lupa. Dan sabda Habibuna sallallahu alaihi wasallam, "Idza qamal 'abdu ila salatihi fa kana hawahu wa wajhuhu wa qalbuhu ila Allah ila insarafa ka yauma waladatu ummah." Itu membaca yauma itu zarafnya mansub, membaca masalah jarnya boleh juga ka yaumi waladatu ummah, mendarat ka yauma waladatu ummah. Pokoknya baca, yang penting jawab bisa. Bacalah. Artinya apabila berdiri seorang hamba Allah kepada sembahyangnya, maka adalah hawanya, yakni kasihnya dan mukanya. Betul? Kasihnya kan? Hah? Iya, hawahu itu. Kasih keinginannya itu. Kasihnya dan hawa tadilah, dan mukanya dan hatinya itu berhadap kepada Allah, niscaya berpaling ia daripada segala dosanya seperti pada hari yang diperanakan akan dia oleh ibunya. Jadi Allah SWT berarti bersih seorang hamba. Karena Allah yang maha pemberi pemaaf segala bentuk apa-apa yang kita lakukan tersebut itu. Makanya orang membaca 5 kali tenah ketika sembahyang Jumat. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwala naril jahimi fahabli taubata waqfir dhunubi fa inna ghafirud dzambil azimi. Itu dibaca orang. Nah, kita umpan membaca yang bulik. Ini bulik, ada bid'ah aja. Ini memang ngalih. Ya, umpan membaca tersebut itu. Jumat tuh nyaman, amankan rezeki. Umpan membaca Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim wa ghnini bi halalikan haramik wa bi ta'ati ya ma'asatik wa fadlika amman siwak ya wasam. Itu menjadi saurangan berimaman baca. Berapa kali baca tuh? 4 kali. Itu pengaman kantong nih. Ada isok nih orang, apa nih isok nih? Hari apa nih? Isok Arba Mustamir orang. Ada juga orang membacaan. Ya, ada juga. Terserah sama kamu. Karena zikr Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adkurkum wadhkuri wa la takfurun di Allah. Itu menyatakanlah tersebut itu. Apa tadi? Ada yang bertakon? Mana orangnya nih? Matian kah? Nonton musabakah kah? Musabakah yang tonton pasar keringkat. Kami ini nonton. Yalah, musibah tanda surat. 2 kali suntikan. Basweb pulang. Nah, ayo. Apa lagi nih? Ya Allah, mana tuh haji kok mana? Tulak ada. Allah. Kata indah. Adapun berdiri betul maka yaitu adalah tubuhmu dan hatimu itu seolah-olah berdiri dan khidmah di hadapan hadrat Allah Azza wa Jalla. Berdiri betul, kan enggak? Jadi takbiratul ihram, niat berdiri betul, niat takbir itu 3 yang pertama loh, 3 pertama. Rukun 3 pertama itu serentak dia. Ya ada? Dia tegak betul, niat, langsung takbiratul ihram 3. Ingat Allah, ingat Nabi, ingat diri. Ingat Allah, ingat Nabi, lupa diri bermabuk. Kita kan maksud itu ya. 3 itu serempak orang. Ya bersama Allah. Makanya tersebut ini kita kan sunnah Imam Syafi'i ini menyambatakan supaya menghilangkan melafazkan. Tetapi kalau di masalah itu kadang di hatinya banyak orang Allah. Nyaman di hati tak mempertek. Namun bisa silahkan dua-duanya. Kalau bisa langsung di hati Allah. Itu lebih nyaman. Karena orang tunggal gitu imam itu kada bu salli ya. Nah salah ulang kada bu salli. Oh salli. Nah ya. Muntong kedengaran padahal tidak bisa begitu. Betul tak? Niat itu di hati melafazkan sunnah. Hati niat mulut ngomong itu afdaliyahnya. Hati niat mulut tak ngomong itu sahnya. Mulut ngomong tak di hati tak sembahyang nanti. Bis, ya udah. Kita kan. Nah, apa nanti hak? Paham kan lah? Ya Allah. Nah, apa nih binian ada 10 orang nih. Banam ya 5 kah?
Allahu Akbar min ahlil jannah bana penuh surga sikit benar. Hah? Di surga ada aja sungai. Apakah ada sungai di surga mandi? Anak jambu mana hendak? Ada lagi jambunya. Sebiji jambu 40 hari mengacanyang makan. Apa lagi? Allah Akbar. Pangalih. Ya, 4 mengaji lah. Nah, kalau kita mati untuk Tuhan ini mati syahid, paham lah biar. Kan? Jadi kalau orang meninggal ditabrak orang semalam tadi, kamu bayangkan dari di depan masjid. Oleh tatik tadi, ada sanak mau bayangkan tadi. Siapa nama? Husain bin Master Huda. Aku mau talikin kan tadi. Mamai sekali. Oi, kalau nyari kenalkan kita. Ini merekamnya deh. Aku mulai aku yang anak tertawa aja aku. Itu kan ijazah akal malakani. Aku nama mandat nyoba teh apabila 3 datang malaikat ketahuan kan anaknya. Nya direkamnya kadang-kadang pas badak aku tuh aku padahkan 3 tuh deh. Ini merekam di higa mau diatakan anak ini bawa ini supaya melihat bagaimana talqin di karamat tadi. Ya. Ada sisa aja sana orang mati tadi. Apanya? Nang mati ini gara pemabuk. Ya orang bahari orang peminum mabuk ada bawa orangnya bayangkan masing-masing pemabuk tuh mantarakan banam bekong jadi aneh jadi jangan mati dibilang kalau awak yang tua tuh ngimami sembahyang yang tengahan itu talkinkan ya nah yang muda angkat barang benda nih nah udah kubur sudah masuk tuh kayak dia sudah pak talkinkan aku udah berapa pandai gitu ada gaya aku yang ketawa kau ya nah itu tadi Jo nah itu tadi nya itu malaikat kan ijazah akal malakani. Ada itu malaikat. Aku tadi mau ngeles sebelum punya ada merekam tadi. Ya tanya, aku nak nyebut itu tadi sebetulnya enggak. Tapi ada hari itu aku mentalikan aku mamayar itu situ di sebelah itu yang kuburan di sebelah itu dia hajar main sebelah dia. Ada aku mamayar itu. Tahu kamu lah jagoan. Tuh ibadah kira 4 mati jualah. Ini pugaan matilah. Mau pugaan dia mati. Berarti ada mati 2 kali Allah. Karena ketahuan orang anakannya. Itu aja mati. Apabila datang 3 malaikat. Jangan anu pada bang. 2 bang. Ini gane. Iyo yang sikok tuh bual. Ya, itu tadi 2 ya bang. Ya kalau mau kalah pandir. Mau pandir. Paling ada 3. Kalau dia besar dibilang kalau dia gadang awak ajak aja banu berunding. Ya malaikat tadi mun kecil dia sergak baik, hantak buka tuhnya aja gitu. Nah, itu sama-sama pemabuk malaikat kan orang apa ada? Ada subhana man ta'azzaza bil baqaya wa qahara bil ibad kadadanya. Ayukum asanu ala kullu syan halikun illa wajhalahul hukmu wa ilaihi turja'un. Gedenya baca kita. Nah. Nanti kamu ketemu nanti ya begitu. Maka kok anak-anak kau bawa nih, ayo sini, lihat nih. Kayak itu mentalikin kayak itu gayanya kan Allah. Ya. Jadi kalau tak ada belajar tuh payah nanti. Tapi sudah sering lah enggak. Nanti kalau aku talkinkan kalau kau mati ya. Berarti kan dulu dia berarti kan aku masih ada harapan. Nah. Ya pindah musim dingin ini bagaian dikit ini malah ya apa salah bismillah banyak dingin pulang cekat teh sesekali marah ya ini direkam orang siarkan orang kan ya maaf saya pas lagi kena ganti juga pas taras yang tukang rekam tapi berduit ya. Waqala. Nah, sampai ke mana deh? Sampai ke mana deh? 4 hanyut ikam Ustaz. Sampai ke mana deh? Adapun. Nah, itu beburik sebelah lah. Adapun berdiri betul maka itu adalah tubuhmu dan hatimu itu seolah-olah berdiri dan khidmah di hadapan hadrat Allah Azza wa Jal.
maka hendaklah kepalamu dan segala anggotamu itu tunduk serta dengan kehinaannya, dan berlepas hatimu itu daripada kebesaran dan kemegahannya. Nah, tinggalkan berataan dan takabur. Dan hendaklah engkau ingatkan dalam hatimu itu bahwasanya Allah Ta'ala itu melihat ia akan kelakuanmu itu dan melihat ia segala yang di dalam hatimu itu. Maka hendaklah engkau berdiri itu seperti berdiri di hadapan raja-raja yang besar. Nah, apa besar kan? Coba tuh hadap tuh. Seganlah kita. Presiden datang ke Tunggal, kekurisaan ini masih sedikit nih. Supan loh. Nah. Ini raja di raja nang dihadapi. Tuh, tidak ada perhatian kita bagaimana mustajab keinginan kita nih. Kada ada kita segarnya. Dan hendaklah engkau malu pada ketika itu akan Allah Ta'ala seperti malu daripada raja itu serta hibatan tuh ya kepadanya, atau malu engkau daripada orang yang saleh ya. Apa dah? Dan orang yang besar-besar daripada kaummu, ya kata. Nah, itu saja kita hormat, tak mungkin lah. Nah, bupati datang ke tengah malam kan datangan, pasalah sibuk orang pada 4. Kira bupati datang sudah jam 9 nih kira-kira. Nah, tungguin datangan tuh, nah kada masih kita keluar datangannya bulik kayak samut keluar daripada liang, masing-masing bawa kopi, teh, gembong. Bujuk ada, karena ada harapannya datang tuh masalahnya. Semua memberi harapan, kenapa kita tidak memberikan harapan seperti itu? Ya, harapan ini tadi hal-hal seperti itu. Enggak ada kita ditagur oleh anjing lalu tadi dah. Karena ada hal itu, ada yang kada ingat tersebut itu ya. Melihatkan ada sebetulnya itu naguri itu ada macam-macam di Galawang tuh. Itu di jembatan di bacaan kena membulik. Dah. Ya Allah. Dan dari karena itulah berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya kaifal haya minallah, bagaimana kita sopan tuh pada Allah itu kayak apa, artinya betapa malu daripada Allah Ta'ala itu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tastahi minhu kama tastahi min rajulin salihin min qaumik, artinya hendaklah engkau malu daripada Allah Ta'ala itu seperti engkau malu daripada seorang laki-laki yang saleh daripada kaummu. Muntuan guru kita kenal datang ke sini ke malam-malam buta, supan lah kita sibuk main apa nih mamparkan tikar. Abdullah pajasan sibuk mencari jambu hanya buah apa dah. Kopi keluar tapai juga disuguhkan. Makan kada tuan guru nih. Itu kada sibuk kada kita. La ilaha illallah. Coba tahu kayak itulah. Itu setidaknya kayak itu. Nabi aku bacakan lah. Adapun niat maka hendaklah engkau sahaja dalam hatimu itu nawai usalli sahajaku sembahyang sahajako atau usalli sahajako adalah niat maka hendaklah engkau adapun sahaja dalam hatimu itu atas menjunjung suruh Allah Ta'ala dengan mengerjakan sembahyang dan menyempurnakan akan dia dan memeliharakan daripada yang membatalkan akan dia dan memeliharakan daripada yang mengurangkan akan dia, dan sekaliannya itu serta ikhlas bagi zat Allah Ta'ala karena mengharapkan bagi pahalanya dan takut akan siksanya dan menuntut hampir daripadanya, dan engkau ingat akan yang demikian itu nikmah daripada Allah Ta'ala dan taufiknya dan dan hidayahnya. Adapun menyebut tiap-tiap takbir itu, maka apabila engkau sebut akan dia dengan lidahmu, maka segianya engkau hadirkan dalam hatimu Allahu Akbar. Itu tuh pergerakan itulah. Suatu yang besar lain daripada Allah, maka adalah Allah Ta'ala itu naik saksi bahwasanya engkau itu dusta. Pengampun ya Allah ikam tak.
Tak? Makanya demikian itu sebesar-besar dosa yang berkehendak kepada taubah dan mengucap istighfar. Makanya astagfirullahaladzim kadang-kadang 3 kali baca orang itu tuh supaya menutupi ketika tersalah dalam takbir. Nah itu tuh makanya orang kan kita di sini jarang panggil lah di Banjar tuh lain. Kalau orang sebelum orang setengah jam sebelum sembahyang subuh tuh sudah bacanya ia mengatakan astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min al-ahya minhum wa amwat. Bangun gitu ya. Bangun salat. Nah gitu Banjar orang kita sini bangun guring sarik orang di sini. Iya, sarik lah. Orang Islamnya beritaan. Panjang bertengah jam. Apa begitu orang panggil. Jangan kira, bagusnya kayak itu. Begamat orang guring tadi ke bangamat, mandi, apa-apa supaya diberi kesempatan setengah jam lebih itu sudah diingat-ingatakan. Tuh, kita sini kan tak biasa orang. Tuh. Setengah jam di sini imamnya ngopi dah. Iya. Nih, apa deh? Jelas itulah. Nah, ada yang mau tanya? Jelas saya dah. Maka siapa ada yang mau tanya? Ada jauh siarannya, ini yang tidak akan disiarkan ke lain. Ya, alam lain. Adapun doa iftitah maka tatkala engkau baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifah. Di situ karena belum betul mana ya maka hendaklah engkau hadirkan dalam hatimu bahwa adalah hatimu itu berhadap kepada zat Allah Ta'ala yang maha besar lagi maha suci daripada apa? Daripada jihad. Ya, yakni maha suci daripada pihak jihad adalah dan maha suci daripada tempat, dan itu yang menjadikan 7 kota langit dan 7 kota bumi supaya adalah perkataanmu itu benar lagi muwafaqah pas dengan yang dalam hatimu. Maka jika dari demikian itu niscaya adalah engkau itu dusta, dan dusta itu sebesar-besar kesalahan kepada Allah Ta'ala. Dan apabila engkau kata hanifah muslimah, maka sedianya bahwa engkau hadirkan dengan hatimu bahwa orang muslim itu sejahtera segala manusia itu daripada lidahnya dan tangannya. Rasulullah berkata, al-muslimu man salimal muslimu nabi lisan, yang lainnya orang muslim itu kada punya bagi orang, tangannya kada ada yang berorang, walaupun mencoba menyambar tapi tangan main HP dari sekarang tangannya ada kan? Padahal kita tidak nyangka 14 abad baru ngomong ngomong masa tangan bisa begitu. Nah sekarang lihatlah HP aja. Lebih hebat daripada motor. Mang bisu jawabannya, mang Tuhan BCLT, gigi sudah pada 40. Gimana? Jembatan Lingkok tuh. Ini siapa yang Abdullah? Ini datang berapa? Abu Gambar. Biasanya Abu Gambar di Masjid, kemudian Masjid Asosiasi Montongkar. Enggak ilah. Ada selfie di rumah Tuhan. Kan ada selfie di akhirat aja bos. Surga tunggu di sana. Dia menghadap kita tidak. Ini orang muslim. Waqala maka hendaklah engkau mengucap istighfar, astaghfirullahaladzim. Itu tadi. Istighfar itu menggunakan kerajaan iblis. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu tadi orang baca itu yang dilakukan pulang bahadrahan pulang. Ada tulus misalnya duit.
ini kan astaghfirullah rabbal waraya astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihah. Ada kata? Nah, tadi ada juga tuh Ida Leila. Nah, penyanyinya bertasbihlah. Tasbih itu menyamai sedekah. Nah, kalau juga hari. Ini juga hari matian ya orang itu dan dengan nyanyi hal dia. Macam ya, dari itu. Orang bertasbih ya dah. Serta engkau menyesalkan demikian itu kelakuan, dan apabila engkau kata wa ma ana minal musyrikin, wa ma ana minal jangan wa ana minal musyrikin, jangan kemudian musyrik. Wa ma ana minal musyrikin, manafiah adalah maka ingatkan dalam hatimu, menafikan, meniadakan apa dalam musyrik kok ada orang wa ma ana ini wa ana itu makna musyrikin bah ya. Akan syirik yang khafi, serta engkau sucikan hatimu daripada syirik yang khafi, itu yaitu riya. Itu khafi yang tersembunyi, riya tadi, masa pamer, masa harap pada orang, mantap pada orang, bangga pada orang. Nah, itu tadi. Dan ujub, sombong dari orang kata aku ini pahala kepada kamu. Dari hati Allah yang kata ujub. Dan takabur, nampak di hadapan angkuhnya itu ya. Dan lainnya, dan apabila engkau kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, artinya bahwasanya sembahyangku dan ibadahku dan hidupku dan matiku sekalian itu bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Maka sedianya engkau hadirkan makna yang demikian itu, serta engkau panakan kalau kita hilang akan segala yang demikian itu daripada dirimu. Karena dia melihat sekarang cuma melihat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka sedianya engkau hadirkan makna yang demikian itu, serta engkau panakan akan segala demikian itu daripada dirimu, dan engkau sabitkan, tetapkan demikian itu bagi Allah Ta'ala. Jadi kita semua panah, Allah yang baka. Ada dari kami itu lah, wujud tidak baka. Nah, tadi orang belajar lain baka itu lain. Ya, baka itu kue nama kabilah. Dasar itu kue baka, kue lain habis masih ada. Karena tapi laku, ya lah, mau di kampung. Ya lah, ada kue baka lah. Itu kan kurang baru hari raya tuh. Mungkin itu nanti tinggal, kadang-kadang nyaman punya. Ada kue baka. Kue enak kakak, sisa. Jadi baka itu sih sisa. Nah, sisanya. Bujur apa bujur? Orang bisa jual kue baka. Ya, kok ada yang paling murah kalau tak? Nah, itu di kampung tuh kue baka, harganya lah. Kapai, ya, cucur, ada kambang guyang, kambang guyang, itu gambong, itu cingkodok saya, itu kampung nih ya, untuk gini mulai mantap nunggu kambung terangnya itu untoknya, cingkodok itu kacang terus, cingkodok. Masih ada tuh buah bisa disangga dijarang, kecuali jambu kalau bisa. Jambu kalau bisa dijarang, paling juga rujak. Dirujak dulu di atas, rujak dulu di bawah, di jambu. Dirujak tuh ya, ada rujak tuh. Nah, membaca di rujak tuh, ini rujak dulu namanya. Di atas di bawah mana jambu ya. Nah, ada jambu juga. Bawa dia sampai itu bawa jambu. Jadi kan artinya panjang umur nambah kontak baru sampai tak menjadi ya
Nah, dan engkau sabitkan demikian itu bagi Allah Ta'ala karena perkataan itu yaitu perkataan orang yang fana daripada dirinya dan baqa bagi Tuhannya. Nah, baqa ya, Tuhan kekal. Dan apabila engkau kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka engkau ingatkan bahwasanya syaitan itu seterumu, musuhmu. Itu aja dulu. Kita sambung. Nah, membersihkan hati. Kita membuka hati orang yang ini membuka hati kita pelan. Mudah-mudahan. Ya. Waqala sahib al-hikam rahimahullahu ta'ala Ibnu Athaillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sampai kemana kita? 100 berapa? 112 yang 143. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anta ila hilmi idza ata'tahu ahwaju minka ila ilmi idza asaitahu. Mujahidin berkata engkau lebih membutuhkan maaf dan kesabaran Allah. Coba ada kesabaran Allah lalunya. Kita suruh Allah mensabar kita, kita mensabar kepada Allah. Menurut kita kada sabaran, Allah sabaran ada. As-sabur, ada. Nah, mau di Tuhan kalau punya sabar, ada. Allah yang sabar, bukan kita yang sabar. Ya ada kan? Karena innallaha ma'as-sabirin. Nah, engkau lebih membutuhkan maaf dan kesabaran Allah. Allah memaafkan, Allah yang sabar, karena sebab sabur. Nah, mesti kita yang sabar. Ternyata manusia tak sabaran, tidak sabaran. Ketika engkau berbuat taat melebihi daripada kebutuhan, ketika engkau berbuat maksiat dosa. Orang taat kadang mudah terkena ada aturannya, tapi masih terbatur. Karena paling bahaya di maksiat tersebut itu akan memperak-porandakan hal-hal itu. Nah, makanya dikatakan setiap perlakuan kita istighfar tadi yang dibaca. Syaikhul Qadir berkata ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Ilahi anta maqsudi Allah, Tuhanku engkau hasrat utama, tujuanku. Dan ridhamu itulah ada tujuan apa? Maksudi, hasrat daripada keinginanku. Tuh ya. Nah, kemudian seorang hamba hanya ketika bersandar diri kepada Tuhannya, dan jatuhnya seorang hamba bila ia telah melihat dan berbangga dengan dirinya sendiri. Nah, anadanya aku ini kayak apa? Paling bahaya. Ya kalau sudah aku akan diusahawah. Sedang manusia ketika berbuat taat merasa dirinya sudah baik, lalu berbangga dengan amal perbuatannya itu, kemudian menghina pada lain orang, pada orang lain. Nah, kamu gak ada apa-apanya aja. Nah, itu hati-hati. Itu hati-hati kita lah. Padahal amal perbuatannya itu jika dikoreksi dalam hal keikhlasannya tidak mungkin akan diterima. Bahkan amal itu semua hanya amal perbuatan yang palsu dan tidak berharga di sisi Allah. Allah telah menurunkan wahyu kepada seorang nabi, maknanya beritahukanlah kepada hamba-hambaku yang siddiqin, yang sungguh-sungguh beribadah kepadaku. Arti siddiqin tadi, janganlah kamu tertipu oleh kesombongan dengan amal perbuatanmu itu. Karena apabila aku menegakkan benar-benar keadilanku, pasti aku akan menyiksa mereka, dan tidak ada bukan satu kezaliman bukan terhadap mereka. Dan katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa, janganlah kamu berputus harapan dari rahmatku, sebab tidak ada satu dosa yang tidak dapat aku ampunkan. Waqala Abu Yazid Al-Bustami berkata, tobat karena berbuat maksiat itu cukup hanya satu kali. Ingat,
Sedang taubat setelah berbuat taat harus 1000 kali. Bahaya. Sebab taat yang diliputi oleh ujub kesombongan itu berubah menjadi maksiat yang besar. Karena kita mengatakan kita lebih taat daripada orang. Imam Ghazali rahimahullah berkata di beliau, kalau kita merasa besar daripada makhluk lain itu ujub dan haram. Makhluk lain kita disebut kata mata berikan. Berarti engkau sudah mengingkari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti sudah ujub karena kita merasa lebih daripada makhluk lain. Dan orang yang tidak akan menyadarinya, sebagaimana terjadi jatuhnya iblis dari singgasana kehormatannya toh. Iblis karena takaburnya tadi. Wa qala as-satru ala qismaini satrun 'anil maksiyati was satrun fiha. Fal 'ammatu yatlubuna min Allah ta'ala as-satra fiha khasyata suquti martabatihim 'indal khalqi wal khassatu yatlubuna min Allah as-satra 'anha khasyata suqutihim min nadaril malikil haq. Tutup Allah itu terbagi dua. Allah menutupi serta as-satar adalah as-satar ma'abdul satar. Ya. Jadi ya satar ustur deh, hai menutupi segala keaiban, tutupilah segala keaibanku. Ya Razzaq, yang beri rezeki, urzuqni. Nah, tuh, beri rezeki aku ya Allah. Paling mantap tuh Rabbi zidni ilma walhiqni bisalihin. Itu yang paling utama. Bedanya Rabbi zidni walhiqni, ya Allah berikan tambah ilmu untukku dan ikutkan aku bersama orang-orang salihin. Ya Allah. Tertutup dari berbuat maksiat dosa dan tertutup dalam perbuatan maksiat ada dosa. Manusia pada umumnya minta kepada Allah supaya ditutupi dalam perbuatan dosa karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan sesama manusia. Tetapi orang-orang yang khusus minta kepada Allah supaya ditutupi daripada maksiat, jangan sampai berbuat dosa karena takut jatuh daripada pandangan Allah. Itu kita. Takut kita yang di pertama tadi kan kita takut penjelasan daripada manusia, tapi orang taat tidak begitu, dia takut jatuh di pandangan Allah. Firman Allah yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari sesama manusia tetapi tidak tersembunyi dari Allah yang selalu beserta mereka. Ini yang merupakan di dalam hal itu tidak makhluk macam tadi terlaluan. Ya Allah, Engkau Maha tahu itu malu Engkau. Beritahukan ya Allah, amankan diri kami dari gangguan. Itu semua matanya. Ya tidak usah pakai waktu pun jangan habis ada. Sajalah. Saya yakin hal inilah. Wa qala, Allah berkata, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang munafik bermuka-muka kepada orang atau masa riaan dan tiada ingat zikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Adi bin Hatim radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat ada beberapa orang yang dibawa ke surga, tetapi setelah melihat segala kesenangan yang tersedia dan merasakan hawa enaknya, tiba-tiba diperintahkan menghalaukan mereka dari surga. Terjadi masuk banyak. Sebab mereka tidak ada bagian dalam surga itu, dinyatakan ya. Maka kembalilah mereka dengan penuh penyesalan sehingga mereka berkata, ya Tuhan, andaikan Engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum memperlihatkan kepada kami surga dan segala yang disediakan untuk para wali, niscaya akan lebih ringan dari kami. Oh, hebat betul. Jawab Allah, memang
kami sengaja demikian. Kamu dahulukan jika sendirian berbuat segala dosa yang besar. Kata diam di kamar, apakah digeli? Nah, tadi. Tetapi jika bertemu pada orang-orang berlagak khusyuk, kayak kiai halo lah, bermuka-muka, cari muka pada manusia, berlawanan dengan apa yang dalam hatimu. Kamu takut kepada sesama manusia dan tidak takut kepadaku, mengagungkan manusia dan tidak condong kepadaku, maka hari ini aku rasakan sisaku yang sepedih-pedihnya, di samping diharamkan atas kamu segala rahmat. Udah tenang, surga. Tarik pulang. Jadi, itu dong hari benar lah. Kita mana musabakah tadi jadi orang kira-kira. Nah, turun haji dari itu meluncak lah. Haji ulangnya berpas baruhan sudah jadi. Ada orang berbeda itu, baruhan enggak. Gimana deh? Ini jodoh sudah pernah nikahkan ya deh. Jadi nikahkan dengan siapa-siapa bulan begini lah ya. Ini mau sudah bukan main. Kata bapaknya tadi bukan kau. Dia merasa kau gitu. Dulu kan artinya kan. Itu tadi. Ya Allah, ya Allah. Tak lagi ya. Man akramaka inna ma akrama fika jamila sitrihi. Alhamdulillah sabaraka laisa alhamdulillah akramaka wa syakara. Jadi mengatakan siapa yang menghormati kepadamu sebenarnya hanya menghormat keindahan tutup Allah kepadamu. Allah tutupin lah orang kita. Ya. Oleh karena itu seharusnya pujian itu pada Tuhan yang menutupi engkau, bukan pada orang yang memuji dan terima kasih kepada. Bukan main kau Allah Maha Tahu. Kalau kasih itu ketika diangkat sebagai khalifah, ya kan? Aku kadang-kadang juga berkata lastu khairan minkum. Aku bukan terbaik daripada kamu. Jangan puji aku tahu diriku kayak ini. Kalau kita kan memang suka dipuji benar. Tambung boleh. Nah, namanya tambung boleh kadang ambung nyor jadi boleh tambung. Nah, itu bahasa kita boleh. Gimana dipuji? Nah, tiap orang pasti ada celah kebusukannya yang andaikan diketahui oleh lain orang lain maksudnya lah. Pasti akan membenci dan tidak suka padanya. Kira begitu. Kita gitu Pak. Datang itu kawan kan manis-manis tahu masam di dalam. Kata orang kan. Nah, orang bini laki dan cewek ramot laki, bini meramot, nah. Apa nama laki bini beliuran, tergigi lagi. Beliurannya. Nah. Allah Akbar. Nah. Dia tahu tak? Ya Allah. Tetapi yang menyebabkan adanya orang yang memuji dan menghormati padanya bukan semata-mata karena kebaikannya, tetapi karena Allah menutupi kebusukan dan cacatnya. Maka pujian itu seharusnya kembali kepada Tuhan. Alhamdulillah. Yang menutupi kebusukan aibnya, bukan kepada orang yang tidak mengetahui kebusukannya. Makanya dosa saya tahu bagaimana saya ini. Kalau kita tidak tahu, hebat, ini kenapa pagi orang habis? Ya lah, lapar apa kita? Lapar, nanti kita untuk langsung dia lapar. Ya, ini lapar ilmu lah, orang lapar ilmu beda lapar makan begitu aja lapar pulang. Tapi lapar ilmu ada habis laparnya. Tetapi kalau sudah tahu habis ilmu lupa laparnya. Ini kita ya. Tiap orang pasti mempunyai ciri-ciri dan kekurangan-kekurangan yang ia malu jika dikatakan oleh orang lain. Misalnya dan satu hal ini kan udah 6 tahun orang yang pertama udah hampir aja mau ketuaan tuh dari orang toket lah ini ada. Ya,
Karas doang tuh dah. Ada mempan lagi, ada song lagi. Kita Tuhan ini itu lagi. Jangan mau tahu enggak. Karena itu jika terjadi ada orang memuji kepadanya tidak lain karena indahnya tutup yang dipasang oleh Allah pada dirinya, sehingga tertutup celah kekurangannya dan terlihat bagusnya semata-mata. Karena itu wajib ia bersyukur memuji kepada Allah yang menutupi dan tidak pada manusia yang memujinya karena tidak tahu kejelekannya. Istilah orang kan, apabila mau tahu jelek orang tanya musuhnya, kalau tahu bagus orang tanya kawannya. Kebalikan ini, anak tahu baiknya orang tanya musuhnya, anak jatuh jeleknya orang tanya kawannya. Itu bisa begitu dia masalahnya itu. Itu aja. Ada yang mau tanya? Sejuk semuanya. Dingin perasaan, dingin bertahan. Nah, ini dingin bang tadi. Judulnya dingin bardan. Ya, dingin. Ya, apa tadi? Ya Allah, tambah sedikit jumlah. Ma sahibaka illa man sahibaka wa bi'aibika alimun wa laysa dhalika illa maulakal karim khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in yaqudu minka ilaihi. Sebenarnya bukan sahabatmu kecuali yang bersahabat kepadamu. Ini bukan sahabatmu, cuma bersahabat kepadamu. Karena ada yang dibabatnya daripadamu. Ada dibabatnya. Ada. Setiap berkawan ada inginnya nih. Mudah-mudahan ya makan orang kada laku makan parah ya makan. Teman tahu musim hujan-hujan gini dah. Balik ternyata makan tak laku, kami nggak makan. Ya, 14 ada lagi kan perai. Bisa begitu kan? Bisa. Ya, ditanya lapar, lapar berarti kan punya keinginan tersendiri. Betul betul. Nah, contoh saja ya, kalau memang betul apa boleh buat. Sebenarnya bukan sahabatmu, ditanya nah, kecuali yang bersahabat kepada Nabi ini hebat, sahabat-sahabat beliau. Beliau kita ini sahabat beda, kita yang bersahabat orang kita karena ada keperluan dengan kita, ada di babatnya kepada kita. Betul, pahamlah. Setelah ia mengetahui benar-benar kejelekanmu, dan tiada yang demikian itu kecuali Tuhanmu yang maha mengetahui. Orang bertahu kita maka orang 40 hari berkawan-kawan ketahuan, 40 hari kelakuan macam-macam insya Allah mati dosanya. Sifat 40 tadi adalah apa? 20 wajib, 20 mustahil, 1 jari itu. Ada apa? 40 buat. Ini dah 40 satu-satuannya. Lebih udah. Ada sih 40 nih. Namanya lah. Mengkali 70 kali 6 berapa deh? 42 lah. 7 itu berapa? 7 kali 6 berapa? 42. Iya. 470 tahun. Tuh, belakang. Ini kita nih 4 aturan halus, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 17, 23. Ya, 23 nih. Iya tak? Banyak syaitannya daripada kitanya. Ya. Tapi Nabi SAW setiap orang itu 2 syaitannya. Mau 23 lelaki ini 6 beginian berarti 29 kali 2. 58 syaitannya kita di sini ada. Syaitan 58. Jin sih kok enggak ada kita terus lalu dikuliah akhir tadi. Ya. Jadi ada Nabi setiap kamu 2 syaitan ada tuh. Tapi engkau iya kata Nabi, aku adikku syaitanku walakin a'ani Allah, tapi Allah yang tolong aku. Yuk. Makanya fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Banyak ini pada kita. Nah, untuk
ada malaikat ini. Pulang di mana-mana tempatnya ada. Itulah melawan akal. Tidak ada habis kita, ya lah. Ya badannya banyaknya daripada kita. Maka syaitan ini buat iblis ini punya dua kelamin jantan, kelamin betina. Ini bahan terus bersegama terus hari-hari ini. Apa beri cocok kanan, cocok kiri, bikin talo 6.000. 6.000 talonya. Talo, maka ada yang kambok. Nah, kamu tahu kita kenapa? Tak ada yang busuk ya. Nah, tak ada yang bantut. Setiap 6.000 telur itu, satu telur itu melahirkan 60.000. 6.000 ke 60.000 karena bantutnya. Hah? 2 kali bikin talo 2 hari habis orang tunggalan. Nah, setengah juta deh. Nah, Allah. Kalau Allah tidak sertakan malaikat, masalah itu. Masalah itu. Makanya berkati Muhammad kalau saya memang dia hanya bahwa itu Allah berikan keuntungan di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka banyak juga ada kiraman, katibin. Bila ada 2 juga. Nah. Jadi banyak diganggunya baik. Nah, seperti alat kelamin kan diganggu ada setan ganggu kan. Butuh lihat ada. Nah, ada. Nah, di dalam marjana, tahiyat. Ada yang makan atek. Nang babul janah ada setannya juga. Masing-masingnya mau kue. Ada. Ya. Makanya orang punya kepengen makan sedang-sedang naik kena ampernya. Ya, maka bismillahirrahmanirrahim baca sekurang-kurangnya. Maka dapat bismillah awal sampai akhir, bismillah awal wa akhir atau bismillah di awali wa akhir. Nah, habis kan baca bismillah supaya 4 orang tersebut kita. Ambil kisah adalah berbulan. Nah, oke. Sebenarnya bukan sahabatmu kecuali yang bersahabat kepadamu. Setelah ia mengetahui benar-benar kejelekanmu dan tiada yang demikian itu, kecuali Tuhanmu yang Maha mengetahui. Sebaik-baik sahabat ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu, bukan karena suatu kepentingan yang diharap daripada untuk diri. Nah, sahabat itu yang betul-betul perhatian kita. Kalau kita tidak bersahabat itu dia mementingkan diri dia untuk dia, benar. Nah, kembali 100%. Jadi itulah jangan sahabat yang bagus betul-betul kepentingan kita dipikirkannya. Itu sahabat yang sejati. Kalau ada biasanya kita bersahabat pada kan dia kepentingan dia daripada pada kita. Mikir tak kan? Nah, ya, tuh di belakang tadi. Ya, ingatlah. Tidak ambil orang tidak. Coba beri lagi. Sebaik-baik sahabatmu ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu, bukan karena suatu kepentingan yang diharap daripada untuk dirinya. Dari bawah ini cari nanti orang jawab. Ya. Dan yang sedemikian itu juga tidak ada kecuali Tuhan Allah sendiri yang tiada lainnya. Sedangkan ayah dan ibu masih juga ada kepentingan dan pengharapan daripadamu. Allah. Sedangkan di dunia tidak ada manusia yang kasih sayang kepadamu sebagai ayah dan ibu. Ada sama, masih ada kepentingan padamu. Ya, demikian pula masih tidak semi daripada harapan dan kepentingan ayah ibu. Lagi yang lain tersebut itu. Dia sudah bilang jadi sahabat yang betul-betul kepentinganmu untuk dirimu, bukan kepentingan memperhatikan kamu untuk dirinya. Jadi yang begitu itu satu keuntungan sahabat yang dipakai itu keuntungan kita bersahabat tersebut itu. Lah maka Rasulullah menyambat yang Mu'ad inni uhibbuka. Rasulullah menyambat kepada orang yang umat aku cinta pada senang engkau. Fakul berikan di amalan. Fakul dubura kulli salatin bacalah kamu setelah selesai salat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi sahabat yang bagus ditanyakan hanya amalannya, ini modelnya, itu masih memberikan harapan kepada yang bagus dan memberikan sesuai dengan itu, bukan yang
mengitung-hitungkan dengan terlihat daripada perkataan sahibal hikam ini. Jelas tadi lah, cukup dahulu hal-hal yang dapat dibacakan. Jam 20 menit salah. Ya. Nah, 10 siap. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat 2 minggu akan datang lah. Jadi kurang-kurang 2 minggu akan datang berarti meninggal pelan. Ya ada bertambah ada pelan hidup tingkat umur kita. Nah, itu aja lah. Dan hidup pengajian sebenarnya walaupun seorang dua kita bacakan juga mengalir penting sampai sampai sini barakah mudah-mudahan dengan pengajian kemudian insyaallah kalau bagus teman-teman yang mau kita jauhkannya itu kalau ini barakah suara kita membaca kalam Allah hadis Nabi sallallahu dan doa kita bersama Allah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim.